Sis Bro dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin mengerangkum film yang berjudul A Quiet Place 2. Film ini disutradarai dan diperankan langsung oleh John Krasinski yang dirilis tahun 2021 dan juga dibintangi oleh Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmons, Noah Jupe, dan Djimon Hounsou. Film ini menceritakan awal mula monster alien yang ganas datang ke bumi dan menyerang semua orang yang mengeluarkan suara. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja ya dongeng alur filmnya. Sebelum Mimin mulai, jangan lupa sediain dulu kulup hui dan bajigur panas, biar semakin bersemangat. Selamat menonton! Di awal film, kita diperlihatkan saat Lee datang ke pertandingan bisbol Marcus, anak kedua Lee. Terlihat juga di sana ada Evelyn dan Regan. Lee bertanya sama Emmett, babak berapa ini? Dan Emmett, temannya Lee, menjawab, babak 5. Duh, telat tuh Lee datangnya. Nah, pas bagian Marcus main, tiba-tiba di langit ada yang aneh tuh. Ternyata kayak meteor gitu jatuh ke bumi. Langsung bubar tuh semua. Mereka langsung heran dan bertanya-tanya, ada apa itu? Evelyn dan Lee bergegas pulang. Mereka beda mobil tuh. Regan mau naik mobil Lee, dan anak lainnya ikut mobil Evelyn. Lee bertanya sama bapak polisi, ada apa? Bapak polisi jawab, pihak medis dan damkar menuju kebun Walker. Tapi tiba-tiba Evelyn yang sedang nenangin Biu, tiba-tiba di depan mobilnya muncul tuh monster. Dia langsung banting setir. Regan yang tunarungu turun tuh dari mobil dan Lee mengejar Regan. Mereka akhirnya bersembunyi di dalam restoran. Saat mereka bersembunyi tanpa suara, tiba-tiba HP bunyi tuh. Ya elah, ketahuan deh sama monsternya. Regan dan Lee kabur lewat pintu belakang. Mereka lari sekenceng-kencengnya. Tuh monster ngejar mereka. Ternyata ada Evelyn juga tuh sama anaknya lagi ngumpet. Polisi nembakin tuh monster. Tapi ya gitu, nggak mempan sama peluru. Dan akhirnya polisinya tewas deh. Scene langsung berpindah ke hari 474, di mana Evelyn dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup tanpa Lee dan Biu. Mereka akan mencari tempat baru yang aman untuk bertahan hidup ke daerah atas. Mereka hanya membawa perlengkapan seperlunya aja. Alat bantu dengar dan mic speaker nggak lupa tuh Regan bawa. Ya, secara kan kelemahan monster sama alat-alat itu. Nih, Mimin saranin kalian buat nonton dulu ya spoiler A Quiet Place yang pertama. Oke, lanjut. Saat mereka tiba di pengocoran baja yang udah gak kepake, Evelyn gak sengaja kena jebakan. Mereka langsung lari. Tapi tiba-tiba Marcus kena jebakan juga tuh di kakinya. Aduh, Mimin jadi linu guys liatnya. Marcus langsung teriak kesakitan. Evelyn coba nenangin Marcus. Dede bayi ikutan nangis juga tuh. Gak lama monsternya dateng. Regan langsung siap-siap. Nah, saat telinga monsternya kesakitan, Evelyn langsung nembak tuh monster. Mereka langsung masuk ke dalam pabrik. Tiba-tiba ada yang ngebekam Evelyn tuh. Ternyata ada lagi tuh monsternya. Mereka pun langsung lari ke dalam bunker gitu. Orang itu bilang kalau mereka nggak boleh tinggal di situ karena air dan segalanya nggak akan cukup katanya. Evelyn curiga tuh sama orang itu, kayak yang kenal. Ternyata benar, dia Emmett, temennya Lee.
Evelyn langsung liatin tuh dede bayi, dan Evelyn pun memohon pada Imet untuk tinggal sementara di situ. Akhirnya dia izinin tuh. Saat Markus lagi dengerin radio, dia denger ada lagu Beyond the Sea tuh, yang artinya di seberang laut. Ternyata masih ada orang di luaran sana. Regan punya rencana tuh, dia diam-diam bangunin Markus. Regan bilang kalau yang di radio itu bukan nyanyian, tapi sebuah sinyal kalau mereka menyuruh kita mencarinya. Nah, Regan mau nyari stasiun radio asal lagu itu disiarkan. Regan udah nemu tuh letaknya di seberang pulau. Regan mau pergi ke tempat stasiun radio itu dengan menempelkan frekuensi gitu untuk menyelamatkan mereka. Tapi Markus malah marah-marah tuh. Dia melarang Regan untuk pergi sendiri ke sana. Keesokan paginya, Regan nekat dong. Dia pergi juga ke tempat itu. Evelyn yang mengetahui kalau Regan udah pergi ke tempat itu, dia meminta tolong pada Imet untuk mencari Regan. Saat Regan masuk ke dalam kereta, dia nggak sengaja nimbulin suara. Hingga akhirnya monsternya datang. Untung aja Imet keburu datang. Dia langsung nembak tuh monster. Aduh, hampir aja. Mereka pun langsung bersembunyi tuh. Saat Imet mau ngomong ke Regan, dia lupa tuh kalau Regan itu kan tunarungu. Imet menyuruh Regan untuk balik ke ibunya, tapi Regannya nggak mau tuh. Evelyn akhirnya pergi untuk mencari persediaan stok oksigen dan perlengkapan medis. Dia menyuruh Markus untuk menjaga dede bayi. Di tengah perjalanan, Evelyn mampir dulu tuh ke tempatnya Biu. Tempat itu adalah tempat waktu Biu ditangkap sama monster. Duh, Mimin jadi ikutan sedih liatnya, guys. Nah, malam harinya saat Markus lagi jagain dede bayi, dia malah jalan-jalan juga tuh keluar, ninggalin dede bayinya sendiri di bunker. Nah, Markus juga nih, dia ngeliat mayat istrinya Imet. Dan akhirnya Markus masuk ke dalam bunker tuh sama dede bayi. Nah, malah kekunci dari luar. Mana kedap suara, otomatis kurang oksigen tuh di dalam sana. Saat Regan dan Imet lagi nyari perahu, dia lihat anak kecil tuh lagi duduk. Dan ternyata banyak orang jahat tuh yang nyamperin Imet dan Regan. Saat Evelyn pulang, dia membawa tabung oksigen dan peralatan medis. Dia mendengar tuh suara dari dalam pabrik. Langsung dong dia lari ke sana. Evelyn ngebakar tuh monster. Tapi tuh monster kuat juga. Dia masih hidup dong. Evelyn yang terbantu dengan suara air, akhirnya dia bisa masuk tuh. Dan ternyata Markus udah kehabisan napas. Tapi untungnya dia selamat. Scene berpindah ke Regan nih. Para penjahat ngambil alat bantu dengar dan speaker punya Regan. Bahkan Regan mau diculik tuh. Tapi Imet ngasih kode gitu sama Regan. Dia menyuruh Regan melompat ke air. Dan pada dateng tuh monster. Nah, ternyata Emmet tahu nih kalau monster itu nggak bisa berenang. Hingga akhirnya Emmet diselamatin tuh sama Regan dengan ditarik ke atas perahu. Dan juga Emmet nyelamatin tuh alat pendengar Regan. Saat mereka sampai di pulau tersebut, ternyata mereka langsung terkejut dong melihat warga di sana bebas untuk mengeluarkan suara.
Mereka pun disambut oleh warga di sana. Penghuni pulau menjelaskan kenapa mereka bisa berada di sini. Waktu itu, saat pemerintah tahu kalau monster nggak bisa berenang, Garda Nasional memerintahkan orang-orang naik perahu. Nah, dari 12 perahu, cuma 2 perahu aja yang berhasil sampai sini. Keesokan harinya, saat Imet lagi teringat dengan istri dan anaknya di tepi pantai, dia hanya bisa menangis. Tapi tiba-tiba Imet ngedengar suara tuh. Ternyata ada perahu yang terdampar. Imet langsung berlari ngasih tahu ke semua orang. Tapi terlambat tuh. Monsternya udah nyerang mereka duluan. Penghuni pulau ngalihin perhatian si monster tuh. Dikejar dong sama monsternya. Saat mereka tiba di stasiun radio, penghuni pulau yang akan balik lagi ngelihat keluarganya. Tapi tiba-tiba dia diseret tuh sama monsternya. Tewas deh. Regan dan Emmet masuk ke stasiun radio tuh. Monster terus ngejar mereka. Scene berpindah ke Evelyn nih. Saat Evelyn mau keluar dari bunker untuk mengambil obat-obatan, tuh monster udah ada di belakang dia. Dikejar tuh sama monsternya. Pindah lagi nih ke Regan. Dia udah sampai di ruang on air. Emmet diserang tuh sama monster. Regan langsung nempelin alat bantu dengarnya ke radio saat suara radio mengudara. Pindah ke Markus nih. Saat dia lagi denger radio, dia denger tuh suara. Di akhir film, kita lihat nih kalau Regan dan Markus sama-sama nyerang monster. Hingga akhirnya, monsternya pada tewas deh. Film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai jumpa lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Naik delman Kak Cihuni, bikin konten YouTube video. Musim hujan kayak gini, enaknya mantengin DH Studio. Bye-bye!